Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, Bapak Dr. Haji Iskandar Zulkarnain MSI dan Ibu Hajah Indah Budiarti SPD MPD serta teman-teman yang berbahagia. Terima kasih karena telah mau berhadir pada presentasi siang hari ini walaupun hanya bisa dilaksanakan secara daring. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang masa usia dini 2-6 tahun. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Mar'atu Husnani dengan NIM 21101182200045 sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, ada Almanisfia Safira dengan NIM 21101183200007 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, ada Siti Nurajizah dengan NIM 21101183200002 sebagai pemateri ketiga. Yang keempat, ada Mutiara Kartika Oktaviani dengan NIM 21101182200030 sebagai pemateri keempat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Ciri-ciri perkembangan masa anak-anak awal. Menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan biologis pada masa-masa ini berjalan pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terikat oleh lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting untuk mempersiapkan anak untuk bisa beradaptasi ke dalam lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Pada masa anak-anak awal, anak-anak banyak meniru, banyak bermain sandiwara ataupun khayalan. Dari kebiasaannya itu akan memberikan keterampilan dan pengalaman-pengalaman terhadap si anak. Ada yang mengatakan bahwa masa kanak-kanak awal dimulai sebagai masa penutup bayi. Masa kanak-kanak awal berakhir sampai dengan sekitar usia masuk sekolah dasar. Ciri-ciri pada masa anak-anak awal. A. Usia yang mengandung masalah atau usia sulit. B. Usia main. C. Usia prasekolah. D. Usia belajar kelompok. E. Usia menjelajah dan banyak bertanya. F. Usia meniru dan kreatif. Tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi A. Belajar berbicara. B. Belajar membedakan jenis kelamin. C. Belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan orang-orang terdekatnya. D. Belajar membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk dan mengembangkan kata hati. E. Membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Perkembangan fisik anak usia dini. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks yang sangat mengagumkan. Kuhlen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu A. Sistem syaraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. B. Otot-otot, yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. C. Kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. D. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan sistem syaraf pusat memberikan kesiapan pada anak untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaannya terhadap tubuhnya. Aspek lain yang sangat penting bagi perkembangan manusia adalah otak atau brain. Otak merupakan sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan.
Otak terdiri dari 100 miliar sel syaraf neuron, dan setiap sel saraf tersebut rata-rata memiliki sekitar 3.000 koneksi atau hubungan dengan sel-sel syaraf yang lainnya. Sel ini terdiri dari inti sel atau nukleus dan sel bodi yang berfungsi sebagai penyalur aktivitas dari sel syaraf yang satu ke sel yang lain. Otak mempunyai pengaruh yang sangat menentukan bagi aspek-aspek perkembangan individu lainnya, baik berupa keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial, moral, maupun kepribadian. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Alma Nisvia Safira. Kepada Alma, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi ini. Baiklah, materi yang akan saya baca kali ini adalah tentang perkembangan kognitif atau intelektual anak usia dini. Kognisi artinya kemampuan berpikir atau kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti pengembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Imajinasi anak berkembang sebanyak waktu dan pemahaman mental mereka mengenai dunia menjadi lebih baik. Pada tingkat ini, anak sudah dapat meningkatkan penggunaan bahasa dan menirukan perilaku orang dewasa. Selanjutnya ada perkembangan emosional anak usia dini. Pengertian emosi. Perangkum pendapat Coleman, Izzard, dan Ackerman, Ledwalls, Hansen, dan Zambo tahun 2007, emosi adalah perasaan yang secara fisiologis dan psikologis dimiliki oleh anak dan digunakan untuk merespon terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Emosi bagi anak usia dini merupakan hal yang penting karena dengan emosi anak dapat memusatkan perhatian dan emosi memberikan daya bagi tubuh serta mengorganisasi pikir untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun ciri-ciri emosi adalah A. Emosi anak bersifat sementara dan lekas berubah. Misalnya anak marah mudah beralih ke senyum, tertawa ke menangis, atau dari cemburu ke rasa sayang. B. Reaksi yang kuat terhadap situasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang sangat kuat. C. Emosi itu sering timbul dan nampak pada tingkah lakunya, misalnya menangis, gelisah, gugup, dan sebagainya. D. Reaksi emosional bersifat individual. E. Emosi berubah kekuatannya. Pada usia tertentu, emosi yang sangat kuat berkurang kekuatannya. Namun, pada beberapa tahun terakhir, Hansen dan Zambo tahun 2007 menjelaskan tentang contoh fungsi emosi dalam kehidupan anak usia dini. Misal, takut adalah salah satu emosi yang digunakan untuk survival. Pada saat emosi takut muncul pada anak, maka anak menjadi sadar terhadap lingkungan dan menimbulkan sikap hati-hati pada diri anak. Senyum merupakan ekspresi emosi senang. Dengan senyum, anak akan mampu memberikan tanda kepada sekitarnya tentang situasi yang dialami dan kebutuhan untuk melakukan hubungan antar pribadi. Anak berkembang melalui interaksi dengan lingkungan. Salah satu lingkungan yang berperan adalah orang tua. Namun, pada tahun terakhir, jumlah orang tua, terutama ibu, yang bekerja semakin meningkat. Pada saat yang bersamaan, muncul kelompok atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar rumah untuk anak usia dini. Kondisi ini seolah gayung bersambut dengan kebutuhan orang tua untuk tetap dapat mendapatkan cara yang dianggap sesuai untuk perkembangan anak. Likona dalam Wolfok tahun 2006 mengatakan bahwa variasi dalam situasi akan menghasilkan variasi dalam perilaku. Suasana yang dibangun dalam satu situasi yang mendekati kehidupan yang sebenarnya. Dalam menyebabkan anak menjadi kaya akan pengalaman, anak tidak hanya berpikir dan bertindak dari sisi kognitifnya saja, namun juga menggunakan atau mengasah ranah non-kognitifnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alma Nisvia Safira. Untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurajizah. Untuk Siti, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi yang akan saya sampaikan antara lain perkembangan sosial anak usia dini, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, dan perkembangan moral anak usia dini. Yang pertama, perkembangan sosial anak usia dini. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma, moral, dan tradisi. Berikutnya,
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. 1. Faktor lingkungan keluarga. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, ataupun orang dewasa lainnya. Perkembangan sosial di lingkungan keluarga juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu A. Status keluarga. Sosialisasi seorang anak akan dipengaruhi oleh statusnya. Siapakah ia di dalam keluarga tersebut? Apakah seorang kakak, adik, anak, dan lainnya? Hal ini akan mempengaruhi proses sosialisasinya, seperti bagaimana ia harus berperan ketika menjadi anak, ketika menjadi adik, dan ketika menjadi kakak. B. Kebutuhan keluarga. Jika sebuah keluarga yang kebutuhannya bagus, jarang terdengar konflik di dalamnya, maka sosialisasi anak dapat berjalan dengan lancar, karena tidak ada faktor yang mengganggu berjalan proses sosialisasi anak tersebut. C. Sikap dan kebiasaan orang tua. Sikap dan kebiasaan orang tua akan menurun juga kepada anaknya. Jika orang tua yang mempunyai sikap ramah dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar, maka dapat dipastikan sosial anak juga akan bagus. 2. Faktor dari luar rumah. Faktor di luar rumah adalah wadah bagi anak untuk bersosialisasi di luar rumah. Anak akan bertemu dengan orang yang lebih banyak, seperti teman sebaya, orang yang lebih kecil darinya, orang dewasa, sehingga sosialnya akan berjalan sesuai dengan perannya di lingkungan tersebut. Perkembangan moral anak usia dini. Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu ia berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencangkup pengertian tentang baik atau buruknya perbuatan manusia. Gibbs dan kawan-kawan mengemukakan perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika ia tidak terlibat dalam interaksi sosial, dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Kohlberg menyimpulkan bahwa ada 3 tingkat utama tentang moral reasoning, yang tingkatan-tingkatan itu terdiri atas 2 tahap sebagai berikut. Level 1, Presonventional Morality. 1. Punishment and Obedience Orientation. 2. Individualisme, Instrumental Purpose, dan Exchange. Level 2, Conventional Morality. 3. Mutual Interpersonal Expectation, Relationship and Interpersonal Conformity. 4. Social System and Conscience atau Law and Order. Level 3, Post-Conventional Morality or Principle. 5. Social Contract or Utility and Individual Right. 6. Universal Ethical Principles. Pada tingkatan peran konvensional, anak akan peka terhadap peraturan-peraturan. Anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral, karena pada tahap ini merupakan tahap dasar bagi anak. Pada level 1 ada 2 tahap, yakni hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini suatu tindakan dinilai benar atau salah tergantung dari hukuman yang berkaitan dengan hal yang dilakukan. Pada level 2 merupakan tingkatan konvensional, terdiri atas 2 tahap, yakni orientasi konformitas interpersonal dan tahap orientasi hukum, dan tahap
orientasi hukum, dan pada tahap ini moral anak masih mengacu pada peristiwa-peristiwa eksternal fisik. Suatu tindakan dikatakan benar atau salah bila berkaitan dengan kejadian eksternal yang memuaskan kebutuhan dirinya atau kebutuhan seseorang yang dekat dengan dirinya. Level 3 merupakan tingkatan pasca konvensional. Pada tahap ini sudah ada usaha yang jelas dalam diri anak untuk menentukan nilai dan prinsip yang valid yang dapat dilaksanakan. Pada tahap ini, sesuatu dianggap benar cenderung dimengerti dari hak-hak individual yang umum sebagai patokan yang dibuat masyarakat. Terima kasih kepada Siti Nurajizah. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Kartika Oktaviani. Untuk Mutiara, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Materi yang saya akan bacakan yaitu tentang implikasi pada pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga, setiap kata imbuhan dari implikasi, seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan, yaitu berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Kata implikasi memiliki persamaan kata yang cukup beragam. Di antaranya adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat, konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 tahun. PAUD bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun tujuan mengapa perlu diselenggarakan pendidikan anak usia dini, yaitu 1. Tujuan utama untuk membentuk anak yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. 2. Tujuan penyerta untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika pendidikan prasekolah akan diadakan, yaitu 1. Pembuatan kurikulum sederhana. Kurikulum yang perlu disusun dalam pendidikan prasekolah harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga tetap sederhana dan tidak terlalu kompleks. 2. Menghindari kompetensi yang bersifat operasional konkret. Kompetensi anak-anak pada masa usia prasekolah terbatas pada tahapan praoperasional. Ini harus disadari sebagai bahan kajian di mana pendidikan usia prasekolah hendaknya tidak memaksa anak-anak untuk dapat menyelesaikan masalah hitung-hitungan yang kompleks, cara membaca yang kompleks, dan lain sebagainya. 3. Pendekatan egosentris dalam pendidikan. Mengingat dalam tahapan usia prasekolah, dominasi sikap egosentris anak masih tinggi, maka seorang pendidik dalam pendidikan prasekolah harus menyadari bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. 4. Penggunaan bahasa-bahasa sederhana. Bahasa-bahasa yang sederhana bisa digunakan sebagai bagian dari proses pendidikan prasekolah. Melalui penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh anak bisa belajar banyak mengenai apa yang semestinya mereka lakukan dan tidak lakukan. 5. Pembelajaran yang mengutamakan audio visual. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tahapan praoperasional juga cenderung membuat anak melakukan representasi melalui gambar dan kata-kata. 6. Penentuan penilaian yang tepat. Seorang pengajar tidak akan melakukan penilaian hanya berdasarkan keaktifan siswa, akan tetapi lebih pada pengamatan bagaimana anak bisa memahami konsep baru yang ia dapat. 7. Sistem pembelajaran yang menyenangkan. Anak usia prasekolah suka dengan hal-hal yang menyenangkan.
Mereka akan lebih termotivasi ketika mendapatkan suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajarannya. 8. Tidak menghilangkan kesempatan bermain anak. Usia prasekolah ada periode transisi dari masa bermain anak-anak ke masa untuk sekolah. Oleh karenanya, pendidikan di prasekolah juga perlu dipersiapkan dengan tidak menghilangkan kesempatan bermain anak. 9. Menyiapkan anak pada masa transisi. Pendidikan prasekolah juga berfungsi untuk menyiapkan anak pada masa transisi. Masa ini merupakan kunci keberhasilan seorang anak dalam memasuki dunia pendidikan yang sebenarnya. 10. Berfokus pada dunia anak. Pendidikan prasekolah juga hendaknya berfokus pada dunia anak. Ingat, anak usia prasekolah masih sering membayangkan mereka berada dalam dunianya yang penuh dengan keajaiban. Oleh karenanya, situasi yang mendukung juga diperlukan, tetapi juga diarahkan untuk menyiapkan anak pada tahap perkembangan selanjutnya. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, ada implikasi yang cukup bagus dengan adanya psikologi perkembangan di dalam pendidikan anak usia dini. Dengan masuknya psikologi perkembangan, akan banyak terdapat penyesuaian-penyesuaian tersebut yang bisa menjadikan proses pendidikan kemudian berkembang dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mutiara Kartika Oktaviani. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan penjelasan materi dari kami. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.